Manajemen bandwidth merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan ketika kita menerapkan yang namanya jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Yang biasa dilakukan untuk memanajemen bandwidth pada jaringan FTTH itu kita lakukan di perangkat router utamanya atau di router core-nya. Nah, di video kali ini kita memberikan alternatif untuk memberikan batasan bandwidth atau limitasi bandwidth itu dilakukan dari perangkat OLT-nya. Penasaran seperti apa? Tonton terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Pada jaringan FTTH atau Fiber to the Home tentunya kita akan menggunakan perangkat-perangkat seperti ada OLT, kemudian terdapat perangkat splitter, kemudian terdapat juga perangkat ONU. Nah, ketika kita menerapkan FTTH, maka manajemen bandwidth merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena dengan adanya manajemen bandwidth ini kita bisa menentukan untuk misalnya si user A ini memiliki langganan berapa Mbps, kemudian user B memiliki langganan berapa Mbps. Tentunya manajemen bandwidth tersebut akan kita lakukan pada topologi FTTH kita. Yang biasa dilakukan ketika kita menerapkan teknologi FTTH, untuk perangkat yang melakukan limitasi bandwidth atau manajemen bandwidth itu kita lakukan di perangkat router utamanya atau di router core-nya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menggunakan salah satu fitur di perangkat OLT untuk memanajemen perangkat-perangkat ONU kita. Jadi nanti dengan adanya fitur ini maka kita bisa tentukan misalnya untuk ONU A ini memiliki bandwidth sekian, ONU B memiliki bandwidth sekian, dan ONU C dan seterusnya. Nah, nama fitur yang akan kita gunakan kali ini adalah DBA. DBA atau Dynamic Bandwidth Allocation merupakan suatu fitur di perangkat OLT yang memungkinkan kita untuk memberikan batasan terhadap traffic yang akan dilewatkan. Jadi dengan adanya fitur DBA ini nantinya kita akan mencoba memberikan batasan-batasan bandwidth atau traffic yang bisa dilewatkan untuk masing-masing perangkat ONU yang akan kita gunakan kali ini. Untuk topologi yang akan kita gunakan kali ini seperti apa? Jadi di sini kita memiliki router utama. Router utama kita menggunakan routernya Mikrotik, serinya Hub AC. Kemudian di bawahnya terdapat perangkat OLT. OLT-nya sendiri ini menggunakan jenis OLT EPON dari brand Visol. Untuk serinya adalah V1600D Mini. Kemudian di bawah perangkat OLT ini tentunya terdapat perangkat splitter. Kita menggunakan dua perangkat splitter 1:8. Setelah itu dari perangkat splitter ini nanti akan terhubung ke 3 perangkat ONU. Pada contoh kasus kali ini kita akan menggunakan 3 ONU dari brand yang berbeda-beda. Jadi untuk yang pertama ONU-nya nanti ada dari brand C-Data, kemudian yang kedua ONU-nya ada dari brand Visol, kemudian yang ketiga untuk ONU-nya dari brand Huawei. Untuk perangkat yang akan kita gunakan kali ini sebenarnya saya sudah melakukan konfigurasi mulai dari perangkat routernya sudah saya lakukan konfigurasi basic config dan juga tentunya konfigurasi untuk jaringan yang ke bawah. Tetapi di kasus kali ini kita tidak menerapkan yang namanya fitur QoS sama sekali pada router Mikrotiknya. Kemudian di perangkat OLT-nya kita juga sudah melakukan konfigurasi baik yang uplink kemudian yang downlink, kemudian di perangkat ONU-nya ini juga masing-masing sudah kita lakukan konfigurasi dan sudah diautentikasi dengan baik di OLT. Kemudian untuk masing-masing ONU ini juga akan membroadcast SSID yang berbeda-beda. Untuk perangkat C-Data memiliki broadcast SSID C-Data, kemudian Visol menggunakan SSID Visol, dan untuk Huawei nanti juga akan menggunakan SSID Huawei. Oke, jadi di sini kita akan mencoba melakukan pengujian pada ketiga perangkat ONU ini dengan kondisi tanpa limitasi bandwidth sama sekali. Jadi kita akan coba terkoneksi, laptop saya ini akan coba terkoneksi ke masing-masing SSID perangkat yang ada di sini. Kita coba terlebih dahulu untuk yang SSID C-Data. Kemudian kita coba lakukan pengujian misalnya menggunakan speed test. Kemudian kita coba lakukan pengujian dengan SSID yang kedua.
yaitu misalnya di sini Huawei. Kemudian yang ketiga kita akan coba lakukan pengujian menggunakan SSID Visual. Jadi bisa kita simpulkan ketika tanpa konfigurasi limitasi bandwidth di perangkat router MikroTik ataupun di perangkat OLT-nya, maka ketika kita terkoneksi ke masing-masing SSID yang terdapat di depan ini, kurang lebih kita bisa mendapatkan estimasi 70-80 Mbps. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba melakukan konfigurasi DBA pada perangkat OLT EPON ini. Jadi yang pertama pastikan di laptop teman-teman sudah melakukan konfigurasi IP secara manual. Jadi saya menggunakan IP 192.168.8.10. Kemudian selanjutnya kita bisa coba akses untuk perangkat EPON dari Visual ini menggunakan IP 8.100. Kemudian kita bisa lakukan login. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari perangkat EPON dari Visual. Kemudian untuk konfigurasi DBA itu bisa kita temukan di dalam menu Profile Configuration. Jadi di sini terdapat yang namanya DBA Profile. Jadi dengan adanya fitur DBA Profile ini nanti ketika terdapat perangkat ONU yang sudah berhasil diautentikasi, maka bisa kita arahkan menggunakan DBA Profile yang sudah kita buat ini nanti. Jadi di sini saat ini kalau kita lihat sudah terdapat 3 ONU ya. Di dalam menu ONU list sudah terdapat 3 ONU, yaitu ONU dari Huawei, ONU dari Visual, dan juga ONU dari CData. Kemudian untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi di DBA Profile ID kita bisa tentukan untuk profile ID yang akan kita gunakan. Misalnya menggunakan profile ID 1. Kemudian di sini nanti di bawahnya kita bisa memberikan yang namanya deskripsi terhadap profile ID 1. Jadi misalnya kita bisa buat kebijakan untuk uploadnya 1 mega dan juga downloadnya 10 mega seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan submit. Kemudian di sebelahnya terdapat yang namanya menu bandwidth. Jadi di profile ID yang tadi kita buat, kita bisa tentukan untuk uplink dan juga downlinknya. Ini kita lihat dari sisi perangkat ONU-nya ya. Jadi kalau upstream ini artinya nanti upload dari perangkat ONU, kemudian untuk yang downstream ini nanti download dari perangkat ONU-nya. Lalu kita arahkan ke profile ID yang tadi kita buat. Misalnya tadi Anda sudah memiliki beberapa DBA profile, maka kita bisa tentukan ke profile ID yang barusan kita buat. Kemudian kita bisa aktifkan, dan di sini terdapat beberapa parameter yang bisa kita konfigurasi. Jadi ada upstream FIR, ada upstream CIR, upstream PIR, dan selanjutnya. Jadi untuk yang upstream FIR itu adalah Fixed Information Rate atau Fixed Information Rate. Artinya apa? Jadi ketika ini nanti kita isikan, maka perangkat ONU tersebut akan menggunakan alokasi bandwidth yang sudah kita tentukan di sini. Kemudian ada juga yang namanya CIR dan ada yang namanya PIR. CIR itu adalah Committed Information Rate. Artinya itu nanti adalah batas bawah bandwidthnya itu akan mendapatkan berapa. Kemudian ada juga yang namanya PIR, Peak Information Rate. Jadi artinya ketika kita konfigurasi di sini nanti, maka si user itu akan mendapatkan bandwidth sampai dengan batas atasnya itu sampai dengan nilai yang kita tentukan di dalam parameter PIR ini. Jadi di sini misalnya ya, karena tadi kebutuhannya itu uploadnya adalah 1 mega dan juga downloadnya 10 mega, kita bisa tentukan misalnya di sini untuk batas bawahnya atau CIR-nya itu adalah 512, kemudian PIR-nya karena uploadnya 1 mega, kita bisa isikan misalnya 1 mega adalah 1024. Untuk upstream wake-nya kita bisa isikan 1.
Kemudian yang downstream juga konfigurasinya hampir sama. Untuk yang downstream PIR kita bisa tentukan, karena tadi kebutuhannya 10 mega, maka kita bisa isikan 1240 seperti ini. Kemudian untuk wake-nya kita bisa isikan 1. Kita bisa lakukan submit. Setelah kita melakukan submit, kita bisa cek di dalam menu add atau commit. Jadi di sini nanti terdapat profile ID 1 dengan deskripsi upload 1 mega, downloadnya 10 mega, kemudian terdapat juga konfigurasi yang sudah kita tentukan tadi. Untuk CIR, kemudian untuk PIR, baik untuk yang upload, upstream, atau yang downstream. Kemudian setelah melakukan konfigurasi, jangan lupa untuk kita melakukan save, supaya konfigurasi yang kita buat ini bisa tersimpan. Kemudian sama seperti di video sebelumnya, ketika kita melakukan konfigurasi profile configuration, baik itu yang service profile ataupun yang DBA profile, maka selanjutnya kita akan lakukan yang namanya bind profile. Jadi kita akan menghubungkan profile yang sudah kita buat ini ke perangkat ONU yang mana. Jadi di bind profile kita bisa klik. Kemudian di sini kita bisa lihat terdapat 3 perangkat ONU. Kemudian di dalam menu configuration kita bisa arahkan ke profile DBA yang tadi sudah kita buat seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan submit. Jangan lupa kita lakukan save lagi. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan pengujian lagi. Tetapi sebelum kita melakukan pengujian lagi, kita akan coba lihat di perangkat router Mikrotiknya ini apakah terdapat limitasi bandwidth atau tidak. Kita bisa akses untuk perangkat Mikrotiknya menggunakan yang SSID Remote OLT ini. Kemudian kita bisa coba akses menggunakan Winbox. Kita coba remote untuk perangkat Mikrotiknya. Kemudian ini adalah perangkat Mikrotik yang kita gunakan. Kita cek di dalam menu queue. Jadi di dalam menu queue di sini tidak terdapat konfigurasi sama sekali. Jadi konfigurasi limitasi bandwidth atau manajemen bandwidth kita lakukan di perangkat OLT-nya menggunakan yang namanya DBA profile. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengujian lagi. Kita akan coba koneksikan laptop kita ini ke masing-masing SSID dari setiap ONU yang ada saat ini. Pertama kita coba koneksikan ke CData. Kemudian kita lakukan bandwidth test lagi menggunakan speed test. Kemudian kita akan coba koneksikan ke Huawei. Oke, sudah terkoneksi di Huawei. Kita coba lakukan pengujian lagi. Oke, kemudian kita akan coba untuk ONU yang terakhir, yaitu ONU atau ONT dari Visol. Oke, sudah terkoneksi, kita tes lagi.
Oke, jadi hasilnya ketika kita coba laptop kita ini koneksikan ke masing-masing SSID di setiap ONU yang ada di sini, kurang lebih untuk bandwidth download yang didapatkan adalah 9, sekian Mbps. Kemudian untuk uploadnya kurang lebih mendapatkan 0,9 sekian Mbps. Jadi limitasi yang sudah kita buat di dalam menu DBA Profile pada perangkat OLT IPON ini bisa bekerja terhadap berbagai macam brand ONU yang kita gunakan saat ini, yaitu terdapat CData, kemudian Huawei, dan juga Visol. Dengan DBA Profile ini, maka perangkat-perangkat ONU ini akan mendapatkan limitasi bandwidth yang sesuai dengan konfigurasi DBA Profile yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian bagaimana jika mungkin terdapat satu perangkat ONU yang ingin menggunakan limitasi tersendiri? Maka hal tersebut juga tetap bisa kita lakukan dengan konfigurasi di dalam menu ONU List, kemudian Configuration. Kita akan coba. Kita coba remote untuk perangkat OLT-nya. Nah, ini adalah perangkat OLT kita. Kemudian di dalam menu ONU List sudah terdapat 3 perangkat klien, ONU Huawei, ONU Visol, dan juga ONU CData. Jadi kebijakan bandwidth yang berbeda kita akan coba lakukan untuk perangkat ONU dari CData. Kita bisa klik menu config di sini. Kemudian kita bisa masuk ke dalam menu bandwidth. Jadi parameter-parameter yang ada di dalam bandwidth ini hampir sama terhadap fitur yang terdapat pada DBA Profile. Jadi kita bisa tentukan, misalnya di sini nanti kebutuhannya itu ingin mendapatkan bandwidth yang lebih besar. Seperti ini. Bandwidth batas bawahnya atau commit rate-nya 1024, kemudian batas atasnya itu misalnya kebutuhannya adalah 20 Mbps. Kita bisa calculate di sini 20 Mbps sama dengan 2020480 seperti ini. Kemudian untuk week-nya 1, downlink-nya juga sama. Untuk peak-nya sampai 20 Mbps, kemudian week-nya juga 1. Jadi kebijakan upload dan download-nya up to 20 Mbps ini hanya kita lakukan di perangkat ONU dari CData saja. Sedangkan ONU dari Visol dan ONU dari Huawei ini tidak ada konfigurasi bandwidth sama sekali di sini. Oke, kemudian kita akan coba lakukan pengujian lagi. Kita akan coba koneksikan untuk laptop kita ini ke SSID CData. Oke, sudah terhubung. Kita bisa coba lakukan speed test. Jadi bisa kita lihat teman-teman, untuk hasil pengujian terhadap SSID CData itu mendapatkan kapasitas kurang lebih downloadnya 19, sekian Mbps, kemudian untuk uploadnya juga mendapatkan 19, sekian Mbps, sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita lakukan di dalam ONU List tadi. Jadi dengan konfigurasi seperti ini, maka untuk klien Visol dan juga klien Huawei akan mendapatkan bandwidth 10 mega, masing-masing 10 mega, kemudian 10 mega, sedangkan nanti untuk klien dari CData, dia akan mendapatkan kapasitas bandwidth kurang lebih 20 Mbps. Jadi seperti itu tadi contoh konfigurasi manajemen bandwidth yang kita lakukan dari perangkat OLT IPON dari Visol ini. Jadi konfigurasinya tadi kita buat di dalam menu DBA Profile dan juga bisa kita lakukan untuk per device-nya menggunakan ONU List kemudian config. Hal ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman yang mungkin untuk manajemen bandwidth-nya itu tidak ingin dilakukan di perangkat routernya, melainkan ingin dilakukan di perangkat OLT-nya. Kemudian bagi teman-teman yang tertarik
untuk menggunakan perangkat OLT IPON dari Visual ini ataupun menggunakan perangkat-perangkat jaringan seperti yang saya gunakan saat ini, mulai dari perangkat ONU, kemudian perangkat router, kemudian switch, splicer, dan lain-lain, teman-teman bisa dapatkan perangkat-perangkat ini di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Cukup sekian Citraweb tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Kemudian jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video terbaru, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kemudian satu lagi, silakan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna jaringan yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Citraweb tutorial selanjutnya.